Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan kita kelompok 5. Di sini kita akan ngebahas Cost Before Analysis dari mata kuliah akuntansi biaya lanjutan yang dibimbing oleh dosen pembimbing kita yaitu Ibu Dr. Retno Martanti Enda Lestari, SE, MSI, CMA, dan CAPM. Di sini juga kita berisikan 3 anggota. Yang pertama itu ada saya, Dwi Putra Fajar Ramadan, dan rekan saya. Saya Rosita Syawala Larasati. Dan saya Adisti Zalfa Firial. Nah, kita masuk saja ya ke materinya. Pengertian. Cost before atau perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya semi variabel, dan juga biaya variabel. Next. Faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama itu ada pengaruh manajemen terhadap biaya. Yang kedua ada karakteristik biaya dihubungkan dengan pengeluaran. Yang ketiga ada perubahan pengaruh volume kegiatan terhadap biaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi biaya. A. Pengaruh manajemen terhadap biaya. Yang pertama itu ada biaya terkendali. Adalah biaya yang langsung dan dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada biaya tak terkendali. Adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkat tertentu berdasar wewenang yang dia miliki. Lalu yang B ada karakter biaya dihubungkan dengan keluarannya. Yang pertama ada biaya elemen biaya input yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluarannya yaitu output. Lalu yaitu ada biaya discretionary yaitu meliputi semua biaya yang tidak mempunyai hubungan akurat dengan keluarannya. Lalu yang ketiga biaya commit yaitu meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang C ada pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Yang pertama biaya tetap, yaitu jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Lalu ada biaya variabel, jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel atau campuran, jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifatnya perubahannya tidak sebanding. Oke, selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluarannya berubah. Contohnya, suatu aktivitas pemotongan menggunakan 2 masukan, yaitu mesin pemotong dan listrik untuk mengoperasikan mesin pemotong. Biaya sewa mesin pemotong adalah sebesar 60.000 per tahun dengan kapasitas produksi sampai dengan 240.000 potongan ukuran 3 inci dalam setahun. Kemudian pada contoh di atas, biaya sewa mesin pemotong adalah biaya tetap, tidak terpengaruh oleh banyaknya potongan yang dihasilkan. Nah, contohnya seperti berikut, sewa mesin sebesar 60.000, jumlah potongan 3 incinya 0, biaya per unitnya 0. Sewa mesinnya, karena ini biaya tetap, sewa mesinnya tetap. Jumlah potongan incinya 60 dibagi 60, sebesar biaya per unitnya 1. 60 dibagi 120.000, biaya per unitnya 0,50. Kemudian 60.000 dibagi jumlah potongan 3 incinya sebesar 180.
biaya per unitnya sebesar 0,33. 60.000 dibagi 240.000, biaya per unitnya 0,25. Nah, kurva biaya tetapnya bisa dilihat sebagai berikut. Karena biaya tetapnya itu tetap, maka kurvanya juga tetap. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Contohnya, suatu aktivitas pemotongan menggunakan dua masukan, yaitu mesin pemotong dan listrik. Untuk mengoperasikan mesin pemotong, untuk memotong satu potongan logam menggunakan listrik 0,1 kWh. Biaya listrik per kWh adalah $2. Jadi biaya listrik per satu potongan logam adalah $0,2 dikali $0,1 dikali $2. Pada contoh di atas, biaya listrik mesin pemotong adalah biaya variabel karena listrik dikonsumsi hanya jika dikeluarkan produksi. Semakin banyak keluaran yang diproduksi, akan semakin banyak listrik yang dikeluarkan. Contohnya sebagai berikut. Nah, biaya variabel. Ini adalah biaya listrik yang digunakan pada saat pemakaian. Jadinya semakin naik pemakaian berarti akan semakin naik harganya. Yang pertama itu ada $0, jumlah potongannya itu 3 inci, yaitu 0, biaya per unitnya juga 0. Terus ada biaya listrik, biaya 12.000, jumlah potongannya itu 3 inci, 60.000. Biaya per unitnya itu 12.000 per 60.000, jadi 0,2. Biaya listrik selanjutnya itu 24. Jumlah potongannya 3 inci, 120. Biaya per unitnya itu 0,2. Untuk biaya variabel ini, biaya listrik penggunaannya itu semakin tinggi, sedangkan biaya per unitnya itu tetap. Contohnya sebagai berikut. Grafiknya, nah, ini adalah pemakaian biaya listrik yang semakin menaik. Dan ini contohnya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada biaya campuran, adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misal, agen penjualan sering dibayar dengan gaji ditambah komisi penjualan. Contohnya itu perusahaan X mempunyai 3 agen penjualan dengan gaji per orangnya itu $10.000 per tahun, ditambah dengan komisi 0,50 untuk setiap pemanas yang mereka jual. Jika 100.000 pemanas terjual, maka jumlah biaya penjualannya adalah 3 dikali 10.000 ditambah 0,50 dikali 100.000, 30.000 ditambah 50.000 jadi 80.000. Lalu berdasarkan contoh di atas, persamaan dengan biaya campuran adalah biaya campuran sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Lalu ada tabelnya, pemanas terjualnya ada 40 dengan biaya variabel penjualannya itu 20.000, lalu biaya tetap penjualannya 30.000. Jadi jumlah biaya penjualannya itu biaya tetap yang tadi 20.000 ditambah biaya tetap penjualannya, biaya variabel sama biaya tetapnya dijumlahin 20 tambah 30 jadi 50.000. Biaya penjualan per unitnya 1,25. Lalu yang 80.000 biaya tetapnya 40 ditambah 30 jadi 70.000, lalu biaya penjualan per unitnya 0,88. Lalu ada yang 120, 60 ditambah 30 menjadi 90.000, lalu biaya penjualan per unitnya itu 0,75. Yang pemanas terjual yang 160.000 itu 80.000 ditambah 30 menjadi 110.000. Lalu biaya penjualan per unitnya 0,69, yang 200.000, 100.000 ditambah 30.000 jadi 130.000. Biaya penjualan per unitnya itu 0,65. Lalu tabelnya bisa dilihat
ada yang naik, lalu ada yang sejajar. Dilanjutkan oleh rekan saya. Klasifikasi biaya sesuai perilaku. Cara mengklasifikasikan biaya sesuai perilaku yaitu pertimbangan batasan waktu, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan keluaran aktivitas, lalu ukur masukan dan keluaran serta tentukan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas. Selanjutnya ada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak satu biaya adalah tetap. Lamanya jangka pendek dapat berbeda antara satu biaya dengan biaya lainnya. Perilaku biaya, sumber daya dan perilaku biaya. Sumber daya terdiri atas sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan dan dibutuhkan, diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membelinya. Contohnya bahan baku. Nah, biaya sumber daya naik ketika permintaan untuk sumber daya tersebut naik, merupakan biaya variabel. Sumber daya, kemudian ada sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit, tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Contohnya gedung pabrik. Merupakan biaya tetap. Perilaku biaya bertahap step cost. Biaya bertahap atau step cost adalah tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Contohnya, untuk keluaran aktivitas antara 0 sampai 10 unit, dibutuhkan biaya sebesar $100. Untuk keluaran antara 10 sampai 20 unit dibutuhkan biaya sebesar $200. Lebar setiap tahap menunjukkan rentang keluaran yang mengharuskan diperolehnya sumber daya dalam jumlah tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu step cost dengan tahap sempit dikategorikan sebagai biaya variabel. Contohnya adalah penggunaan kertas fotokopi. Step cost dengan tahap yang lebar dikategorikan sebagai biaya tetap. Contoh, biaya teknisi desain ulang produk yang dikontrak untuk masa tertentu. Selanjutnya, next. Biaya per unit atau unit cost. Unit cost adalah jumlah biaya yang berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Jumlah biaya yang dimaksud dari definisi di atas bergantung pada tujuan manajerial yang hendak dipenuhi. Setelah biaya-biaya ditentukan, kemudian biaya diukur dan dibebankan pada produk. Pengukuran biaya atau cost measurement meliputi penentuan nilai yang bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam proses produksi. Nilai biaya dapat berupa biaya aktual atau biaya perkiraan. Pembebanan biaya atau cost assessment adalah proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi. Dapat dilakukan dengan pendekatan berdasarkan fungsi dan aktivitas. Selanjutnya, biaya produk per unit. Biaya per unit adalah biaya penting dari informasi bagi suatu perusahaan manufaktur. Contohnya, untuk membuat penawaran dibutuhkan informasi biaya produk per unit. Keputusan untuk membuat dan membeli suatu produk atau jasa atau keputusan untuk menerima atau menolak suatu pesanan khusus juga membutuhkan informasi biaya produk per unit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada penghitungan harga pokok produk berdasarkan fungsi. Yang pertama, penghitungan biaya berdasarkan fungsi membebankan biaya sebagai berikut. Yaitu biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan dengan penelusuran langsung direct tracking. Lalu ada biaya overhead dibebankan dengan yang pertama itu penggerak aktivitas tingkat unit,
unit level activity driver dengan asumsi jika overhead yang digunakan untuk produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Lalu yang kedua ada alokasi jika tidak sesuai asumsi. Contoh penggerak tingkat unitnya yaitu unit yang diproduksi, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Lalu setelah memilih penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah menentukan kapasitas aktivitas yang diukur penggerak tersebut. 4 aktivitas yang umum digunakan adalah yang pertama kapasitas aktivitas yang diharapkan, expect activity capacity, terus yang kedua ada kapasitas aktivitas normal activity capacity, kapasitas aktivitas teoritis, theoretical activity capacity, kapasitas aktivitas praktis yaitu practical activity capacity. Kapasitas praktis atau teoritis sering direkomendasikan untuk digunakan karena dapat menghindari pembebanan biaya kapasitas yang tidak digunakan pada produk. Lalu perhitungan HPP berdasarkan fungsi tarif keseluruhan pabrik. Perhitungan tarif keseluruhan pabrik yaitu biaya overhead yang dianggarkan diakumulasi menjadi satu kelompok untuk keseluruhan pabrik. Lalu biaya overhead dibebankan secara langsung pada kelompok biaya tersebut dengan menambahkan seluruh biaya overhead yang diperkirakan muncul dalam 1 tahun. Lalu menghitung tarif keseluruhan pabrik dengan menggunakan penggerak tingkat unit, biasanya jam tenaga kerja langsung. Lalu biaya overhead dibebankan pada produk, tarif dikali jumlah jam tenaga kerja langsung aktual yang digunakan oleh tiap-tiap produk. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perhitungan HPP berdasarkan fungsi tarif keseluruhan pabrik. Contoh, Bellring memproduksi 2 jenis telepon yaitu model nirkabel dan model reguler. Berikut data perkiraan dan data aktual dari perusahaan tersebut. Overhead yang dianggarkan sebesar $360.000. Aktivitas yang diharapkan jam tenaga kerja langsung itu sebesar 100.000, aktivitas aktualnya 100.000, overhead aktual sebesar $380.000. Dari soal tersebut dapat dihitung tarif perkiraan overhead. Rumusnya sama dengan overhead yang dianggarkan per aktivitas yang diharapkan. Tarif perkiraan overhead sama dengan tadi itu overhead yang dianggarkannya sebesar $360.000 per 100.000 jam tenaga kerja langsung. Hasilnya sebesar $3,60.000 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian menghitung overhead yang dibebankan. Rumusnya tarif overhead dikali output aktivitas aktual. Yaitu tarif overhead-nya tadi sudah diketahui sebesar $3,60.000 dikali 100.000 jam kerja tenaga langsung. Jadi hasilnya sebesar $360.000. Kemudian mencari overhead variance. Rumusnya yaitu $380.000 dikurang $360.000, yaitu overhead yang dibebankan tadi. Jadi hasilnya sebesar $20.000 under applied overhead. Kemudian perhitungan tarif overhead berdasarkan departemen. Tahap 1, biaya overhead keseluruhan pabrik dibagi dan dibebankan pada setiap departemen produksi dan membentuk kelompok biaya overhead departemen. Tarif departemen ditentukan dengan menggunakan penggerak tingkat unit seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Tahap keduanya, overhead dibebankan pada produk dengan mengalihkan tarif departemen dengan jumlah penggerak yang digunakan departemen terkait. Dasar pemikiran, beberapa departemen produksi mungkin lebih banyak menggunakan overhead daripada departemen produksi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada
Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Gejala dari sistem biaya yang telah ketinggalan zaman antara lain, hasil dari penawaran sulit dijelaskan karena perhitungan biaya produk terlalu tinggi. Kemudian harga pesaing nampak tidak wajar atau terlihat rendah. Produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi. Margin laba sulit untuk dijelaskan. Pelanggan tidak mengeluhkan kenaikan harga. Kemudian Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi proyek-proyek khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Ya. Keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Dua faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan tarif keseluruhan pabrik dan departemen berdasarkan unit untuk membebankan biaya overhead secara tepat. Sebagai berikut, yang pertama itu proporsi biaya overhead yang tak berkaitan dengan unit terhadap jumlah biaya overhead adalah besar. Yang kedua adalah tingkat keanekaragaman produknya besar. Selanjutnya, ya, berikut adalah sekian, terima kasih. Ini adalah presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.